Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riza Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan penyuluhan hukum dari praktikum LKH 2 tentang paralegal. Berikut saya mendapatkan klien atau pencari keadilan yang bernamakan Anton Marsiti, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 April tahun 1973, tinggalnya di Perumnas 3, Blok A, nomor 10, Kota Bekasi, apa ya? Pekerjaan Iya, wira swasta, betul? Iya, Pak. Oke. Jadi yang saya dapatkan, Bapak mempermasalahkan gonogini ya Pak sama mantan istrinya. Itu boleh diceritakan Iya, bagaimana benar, ya? Pak. Jadi setahun yang lalu nih, Pak ya. Iya. Saya kan cerai tuh sama bini saya tuh. Iya. Nah, bentar Pak. Bini orang mana bini? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Iya, tawan sih Iya, bini saya logat orang Bekasi. Bapak ini banget apa? Kayak Betawi gitu. Iya, Pak. Memang dari kelahiran asli Jakarta makanya Betawi, Pak. Oh, gitu. Oke. Iya, Pak, lanjut, Pak. Nah, terus saya sama bini saya ini selama kawin nih punya ini, Pak. Punya ada harta nih yang ditinggalin nih ceritanya. Iya. Nah, itu ada tanah, Pak. Tanah tuh luasnya 84 meter persegi gitu. Oh. Nah, di atasnya ada bangunannya juga. Bangunannya tuh bangunan apa Pak? Rumah atau toko atau kios gitu? Rumah, Pak. Oh, rumah. Oke. Terus, Pak. Rumah. Terus di sampingnya itu Pak ada garasi, Pak, 36 meter persegi. Oke. Ada garasi di samping, Pak. Oke, lanjut, Pak. Nah, saya ini kan kalau mau bagi harta gono gini kan, Pak ya, itu kan 50% tuh, Pak. Iya. Nah, tapi si bini saya ini, Pak, mau ngibahin ke anak saya yang 36 meter persegi itu tanahnya. Garasi ini mau diibahin ke anak bini saya. Bapak ini apa ngotot dia? Buseng, Deng, Pak. Udah saya bilangin, Pak. Kagak bisa. Dia orang mana sih? 50. Kayaknya ini banget apa? Batu banget kayaknya. Tambun. Oh, Tambun. Oh, okay. Lanjut, Pak. Sekarang di Tambun. Oke. Nah, ini kira-kira gimana, Pak? Saya bingung juga nih. Bini saya ini, mantan bini saya ini ngotot banget, Pak. Pengen digibahin katanya ke anak kita sih sebenarnya. Oke. Cuman kan ini kudu dibagi dulu 50-50 gitu loh. Tapi Bapak sebelumnya udah bilang belum kayak misalnya udah apa rumah kita nih jual dulu aja, nanti kan hasilnya apa bagi dua, nanti kan yang dari hasil itu kan bisa buat anak gitu, bagi anak deh kayak misalnya 10% kita berdua nih kasih anak kan bisa gitu. Udah, Pak, udah saya bilang kan gini, saya bilang Pak, ini dijual dulu nih. Lu mau ngasih ke anak lu terserah, itu lu ngasih gitu ceritanya. Cuman dia tetap ngotot. Nah, gini Pak, jadi untuk kasus Bapak ini ya yang dimaksud dengan, saya jelasin sedikit nih Pak tentang harta gono gini itu bagaimana. Jadi ya, Pak, yang dimaksud dengan harta gono gini ini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan ini ialah perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan, atau yang sekarang tuh undang-undangnya udah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Pada dasarnya untuk pembagian harta gono gini ini dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan seperti Bapak sama mantan istri Bapak tuh yang merupakan dan yang mana harta gono gini merupakan hak suami dan punya hak juga hak istri juga. Untuk cara mendapatkannya harta gono gini, yang pertama pembagian harta gono gini dapat diajukan bersama saat menggugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Dalam positanya permintaan pembagian harta disebutkan dalam
petitum Bapak yang atau gugatan Bapak yang sebelumnya itu yang pas masih proses perceraian gitu. Kemudian pembagian harta gono gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama gitu. Jadi langkah Bapak tadi nggak benar tuh. Jadi setelah kasus perceraian baru Bapak nuntut harta gono gininya. Kemudian ini Pak, harta gono gini menjadi milik harta bersama antara suami dan istri. Meskipun yang bekerja hanya suami saja atau istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono gini itu ditentukan oleh rasa keadilan masing-masing pihak. Namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu. Jadi simpelnya itu hak anak itu dalam harta gono gini itu nggak ada Pak, gitu. Jadi statement Bapak yang sebelumnya itu disampaikan ke istri Bapak itu udah benar gitu. Jadi hak gono gini itu 50% gitu. Gitu Pak. Kemudian dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam, putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah jadi dibagi menurut ketentuan masing-masing. Jadi misalnya masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta gono gini gitu. Jadi intinya 50-50 tadi. Dan dalam dalam Impres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam pasal 97, intinya cara pembagian harta gono gini biasanya dibagi rata. Jadi intinya dibagi dua itu. Saya menyebutkan pasalnya aja gitu. Maksudnya menyebutkan dasar hukumnya gitu. Jadi nanti ketika misalnya Bapak kita pertemukan sama istrinya, nanti Bapak bisa menyampaikan, habis itu nanti kalau misalnya istri Bapak masih nggak percaya tuh, masih ngotot kayak tadi tuh, bisa kita mediasi secara non litigasi nanti Pak gitu. Misalnya nanti di mediasi non litigasi atau maksudnya mediasi di luar pengadilan Pak. Nanti misalnya masih belum menemukan titik temu, nanti Bapak bisa mediasi ulang lagi di pengadilan. Seperti itu. Bentar Pak, ini mediasi ini diapain ya Pak? Saya mantan bini saya Pak. Jadi mediasi ini diwawancara apa gimana ceritanya? Jadi nanti Bapak sama mantan istri Bapak dipertemukan. Nanti ditengahi oleh namanya mediator. Nah, mediator itu seorang penengah gitu. Jadi dia nggak memihak antara si Bapak sama istri Bapak, mantan istri Bapak gitu. Jadi nanti ditanyain keluh kesahnya apa sih gitu. Nanti si mediator ini hanya memberikan jalan tengahnya aja, solusi saja gitu. Misalnya Bapak pengennya gini-gini, mantan istri Bapak pengennya gini. Nah, pihak mediator cuman bisa memberi arahan saja, tidak bisa menetapkan hukum. Soalnya mediator kan tidak boleh memberikan. Takutnya nanti berpihak pada salah satunya gitu, Pak. Gitu. Kalau untuk tetap saya sama mantan bini saya ini yang ngambil keputusan Pak. Ya, betul Pak. Yang ngambil keputusan ya antara Bapak sama mantan bini Bapak gitu. Iya. Jadi untuk mediator di mediasi namanya Pak, nanti bisa nih, nanti sebelum ke pengadilan nanti kita mediasi bareng aja bisa mungkin nanti Bapak tinggal kontak mantan bini Bapak tuh minta ini hadir di kantor saya. Iya, Pak. Intinya kita mediasi nih secara non litigasi. Misalnya belum nemuin titik temunya, nanti kita bawa lagi, kita bantu ke pengadilan gitu Pak, mediasinya. Kita mediasi ulang di pengadilan. Oh, di pengadilan Pak ya? Iya. Soalnya bini saya ngotot banget Pak, si Ahmad itu. Ya gitu Pak, namanya bini ya. Soalnya namanya bini, naluri ibu-ibu keibuannya itu kan pasti tinggi sekali gitu. Apalagi punya anak gitu kan. Intinya dia kan akan demi-demian gitu untuk memperjuangkan hak anaknya, walaupun hak itu pun tidak tidak selaras dengan hukum yang ada gitu, peraturan yang ada gitu. Gitu Pak. Pak. Itu masalahnya nanti mohon dibantu aja Pak ya kasusnya Pak ya. Susah banget saya menyelesaikannya, bini saya mantan bini saya ngotot mulu. Sampai saya pengen cepet-cepet selesai dah pokoknya. Makasih banyak Pak ya. Ya, nanti ini Pak untuk di mediasi, nanti untuk biaya perkaranya tuh ada biayanya, tapi tidak. Ada biayanya Pak? Iya, ada biayanya jelas. Intinya ketika kita masuk ke pengadilan tuh pasti ada biayanya Pak, gitu. Yang jelasnya gitu. Untuk nominalnya mungkin nanti lebih murah Pak, maksudnya harganya terjangkau, nggak mahal-mahal kok Pak.
mungkin di kisaran di bawah 500.000, mungkin sekitar 300 atau 200 ribuan gitu Pak untuk biaya perkara. Iya, Pak. Ya, setiap pengadilan beda-beda sih Pak. Kebetulan kan ini di pengadilan Bekasi ya, jadi ya. Iya Pak. Setahu saya segitu harganya pasaran. Mungkin apa ada yang dikeluh kesahkan lagi Pak? Mungkin ada yang udah sih Pak, sejauh ini itu dulu. Mungkin nanti kalaunya setelah Bapak bisa lihat sendiri dah nanti gimana ngototnya sendiri saya pakai biasi. Bingung saya sampai bingung. Oke. Oke Pak, mungkin itu ya. Cukup ya Pak ya? Sekian. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.